Sukses adalah mengetahui potensi apa yang tersedia dan menggunakannya sebaik mungkin. Bayangkan kebesaran yang dapat dimiliki jika kita dapat mengeksplorasi dan menemukan potensi yang kita miliki secara penuh. Kramer mengatakan, bagaimana kita bisa berharap sampai bila kita tidak tahu kemana kita pergi. Benjamin Disraeli mengatakan, rahasia sukses terletak pada penetapan tujuan. Tujuan menentukan arah. Hal-hal penting dalam menetapkan tujuan. Yang pertama, tujuan harus disukai dan dicintai. Yang kedua, tujuan dapat membawa kehidupan lebih layak dan bermakna. Macam-macam tujuan berdasarkan sifatnya terdiri dari tujuan umum atau khusus, tujuan-tujuan material atau non-material, tujuan-tujuan besar atau kecil. Cara menetapkan tujuan yaitu SMART: specific, measurable, achievable, relevant, time-bound. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Episode kali ini kita akan berjumpa kembali dan membahas sedikit masalah kehidupan, ya. Jadi judulnya sangat sederhana, apa itu tujuan hidup? Jadi sebelum Anda menonton video ini, saya sangat merekomendasikan Anda nonton video saya sebelumnya, apa beda orang kaya dan orang sukses. Ya, di situ saya membahas tentang orang kaya itu sukses dari segi finansial, tapi kalau orang sukses ada 8 aspek yang harus Anda kejar dalam hidup Anda. Nah, jadi baru Anda akan jadi orang yang sukses seutuhnya, bukan cuma sekedar orang kaya. Nah, saya sedikit bercanda ya, dan ini biasanya kalau Anda ditanya pertanyaan ini, apa tujuan hidup Anda? Tergantung usianya. Kalau orang usia 10 tahun, ya biasanya anak-anak kecil, kalau ditanya apa tujuan hidup Anda, dia tujuannya jawabannya polos sederhana. Saya kalau anak usia 10 tahun, yang penting apa? Saya yang penting hidup itu yang penting saya bisa main-main. Ya. Setiap hari saya tuh bisa main game. Ya. Hidupnya sangat indah pokoknya. Yang penting saya pikirannya masih belum terlalu ruwet seperti orang dewasa. Yang penting saya masih bisa enjoy, bisa main bola, ya kan? Pokoknya intinya dia masih bisa terus bermain. Ya, jadi tujuan hidup apa? Saya pengen terus bermain. Ya. Nah kalau Anda tanya pada orang usia 20, ya seorang remaja, apa tujuan hidup Anda? Jawabannya dia sudah beda, bukan main lagi. Tujuannya mungkin saya pengen lulus cepat, ya supaya skripsi saya ini cepat selesai. Ya kalau orang usia 20-an. Kemudian juga saya pengen dapat pacar yang cantik, pengen dapat pacar yang ganteng. Nah, itulah jawaban anak-anak usia 20 pada umumnya. Nah, jadi kalau tujuan hidup, itu jawabannya. Nah, kalau Anda bertanya pada orang usia 30 tahun, jawabannya beda lagi. Ya, orang usia 30 tahun kalau ditanya, apa tujuan hidup Anda? Nah, ini kan biasanya orang yang sudah dewasa. Ya, kalau yang pria mungkin jawabannya saya pengen karir yang cemerlang. Ya, kalau yang wanita saya pengen anak-anak yang lucu dan keluarga yang bahagia. Ya, saya pengen punya suami yang ya bla 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 dan sebagainya. Nah, jadi setiap orang definisi tujuan hidupnya itu beda-beda terus. Ya, yang keempat adalah kalau usianya 40, ya apa tujuan hidup Anda? Ya mungkin jawabannya sudah beda lagi. Kalau usia 40, mungkin jawabannya adalah mungkin sudah bukan karir lagi. Mungkin sekarang karir udah ada, tapi masalahnya satu, yaitu aduh, hutang saya ini banyak. Ya, tujuan hidup saya ini melunasi hutang. Ya, tujuan hidup saya ini supaya saya bisa bahagiakan orang tua, bla 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 dan sebagainya. Nah, setiap usia, perpaduan usia perbedaan 10 tahun, definisi tujuan hidup setiap orang itu beda sekali. Nah, kalau Anda usia 50 tahun mungkin jawabannya udah beda lagi. Ya, apa tujuan hidup Anda? Yang penting tujuan hidup saya kalau usia 50, yang penting sehat. Yang penting saya ini tidak sakit. Karena apa? Belakangan saya punya jantung ini sudah di bypass. Ya, atau mungkin saya belakangan saya punya kaki ini udah sering persendiannya udah sering sakit, ya. Atau mungkin usia 50 saya ini
Ya, yang penting dokter mana yang paling pinter, yang bisa saya kunjungi. Nah, itulah. Setiap orang punya tujuan hidup itu, kalau ditanyakan apa tujuan hidup Anda, berdasarkan usia, jawaban setiap orang bisa sangat berbeda. Nah, saya di sini, apapun itu jawaban Anda, saya tidak mempermasalahkan. Dan yang paling penting yang saya mau garis bawahi di video saya ini adalah satu. Apapun tujuan hidup Anda, satu aja. Jawabannya, hidup harus yang selalu punya tujuan. Oke? Jadi apapun tujuan hidup Anda, hidup yang selalu punya tujuan. Ya. Jadi kalau Anda hidup nggak punya tujuan, Anda nggak perlu hidup. Ya, seperti sebuah kayu, seonggok kayu di sebuah sungai yang tidak jelas mau bermuara kemana. Ya dia bingung. Ya, jadi kayu ini terus mengalir tapi nggak tahu mau mengalir kemana. Dibawa aja sama arus air nggak tahu kemana. Nah banyak manusia seperti itu, tidak tahu tujuan hidup. Nah oleh sebab itu sahabat entrepreneur, di video saya yang saya rekomendasikan di pertama, apa beda orang kaya dan orang sukses? Saya sangat menganjurkan Anda untuk 8 aspek tersebut, aspek kehidupan. Jadi dari karir, kesehatan, keluarga, dan sebagainya, Anda silakan simak itu. Anda harus punya tujuan di setiap aspek tersebut. Kalau di setiap aspek itu Anda punya tujuan yang sangat jelas, niscaya hidup Anda sangat bermakna. Ya, saya ulangi sekali lagi, bermakna. Berarti tujuan hidup Anda menjadi manusia yang bermakna. Nah sekarang bagi Anda yang penonton setia channel Success Before 30 ini, saya ingin bertanya sama Anda, apa tujuan hidup Anda? Ya, jadi kalau tujuan hidup Anda juga bisa tuliskan di kolom komen, ya. Dan saya doakan semoga tujuan hidup Anda bisa sukses dan bisa berhasil, ya. Bagi Anda yang memberikan komen di kolom komen dan komentar-komentar positif, saya doakan apapun tujuan hidup Anda, saya bantu doakan supaya tujuan hidup Anda bisa menjadi kenyataan. Oke? Nah, sahabat entrepreneur, bila Anda menyukai channel seperti ini, silakan klik like, subscribe, jangan lupa, dan juga berikan komentar-komentar positif. Silakan share kepada teman-teman Anda, supaya bisa menjadi informasi positif bagi teman-teman Anda, dan agar teman-teman Anda juga bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa, dan bisa menjadi inspirasi bagi mereka semua. Selalu salam positif untuk kita semua, dan selalu salam hebat luar biasa. Motivasi dan rentang tingkah laku. Fokus dari teori motivasi yang dapat dipengaruhi adalah tingkah laku manusia dengan kebiasaan yang akhirnya menjadi refleks. Motivasi terdiri dari motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik. Back in the saddle, but I ain't got no horse. Just bucking a 2x4, trying to hold course, and the cowgirls just laugh and do tricks with their ropes as they ride. I'm just a cow next in line for the blood sacrifice. You left me tied to a post by the well. I can't get the water, but for that I'm well, and I'm getting stronger, and one day I'll bust out and ride. If you wanna love me, then baby, I'm willing to try. Yes, I am. Yes, I am. Life or the struggle that lets you be free. I vote for living, but it's hard to see how the morning can come when the night is so thick on my skin. Seems like the snakes and the scorpions are
เขามีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตำนานเล่าว่า ผู้ใดแบกน้ำขึ้นไปเติมให้เต็ม เทพเจ้าจะปรากฏมามอบพรวิเศษ อยู่ไหนอะเทพเจ้าอะ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเนเจอร์เกฟ711